Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore Pak Ade, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Bagaimana sebaliknya Pak Cep? Alhamdulillah Pak Ade, hari ini sore ini dalam keadaan sehat dan sehingga saya bisa mensupervisor Bapak sebagai coach ya yang akan Pak laksanakan pada sore hari ini. Tapi sebelumnya ya menjelaskan dulu teknik penilaian praobservasi kali ini Pak Ade. Baik, Ade, yang saya akan jelaskan, yang saya akan nilai pada coaching sore hari ini yaitu saya akan apa yang lebih penilaiannya itu tentang harus sesuai dengan tujuan alur tirta ya Pak Ade. Di mana alur tirta itu yang pertama harus ada tujuan yang akan dibicarakannya, permasalahannya apa, dan terus Bapak harus bisa mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan oleh coach. Dan yang ketiga yaitu rencana aksi yang akan dijalankan oleh Pak Ade dan tanggung jawab apa yang akan disampaikannya nanti Pak Ade. Dan ya terus ada dalam pengembangan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bapak Pak Ade bisa mendengarkan aktif mindfulness Pak Ade. Selanjutnya ada pertanyaan ya Pak Ade buat Pak Ade. Boleh ya, boleh Mangga. Pertanyaan yang pertama, sebelum nanti setelah Bapak melakukan coaching terhadap coach, nanti juga akan dilaksanakan lagi pertanyaan. Tapi ini sebelumnya Pak Ade ya, yaitu pertanyaannya, Pak Ade kompetensi apa selaku coaching yang ingin dikembangkan? Ya, kalau yang terima kasih Pak Cep. Sebenarnya yang ingin saya kembangkan itu sesuai saja dengan elemen-elemen yang terdapat pada pelaksanaan coaching, diantaranya satu yang pertama yaitu kehadiran penuh ya. Yang kedua mendengarkan secara aktif, dan ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali apa-apa yang menjadi undak-undak dari coach, yang akhirnya beliaulah yang akan menemukan solusi yang terbaik di dalam mengatasi masalah tersebut begitu. Iya, baik Pak Ade. Ini pertanyaan yang kedua ya Pak Ade ya. Bagian mana ya menurut Pak Ade yang lebih spesifiknya yang ingin akan Bapak kembangkan dalam mengobservasi coach ini dalam coaching ini, yaitu bagian kompetensi yang lebih spesifiknya Pak Ade yang akan saya dinilai nanti. Baiklah Pak Cep. Secara khusus saya akan memfokuskan diri dalam mendengarkan penuh ya. Mendengarkan secara aktif. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach nantinya. Begitu Pak Cep. Iya, terima kasih. Ini satu lagi terakhir Pak Ade. Yang ketiga terakhir Pak Ade yang ingin saya tanyakan, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Ade? Tujuan yang indikator ketercapaian yaitu coach dapat menemukan solusinya sendiri. Nah, tujuan saya itu. Kemudian indikator ketercapaian juga sama, itu saya ingin terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menggali apa yang dari segala permasalahannya sehingga dapat memberikan jawaban-jawaban yang sekiranya dapat menyelesaikan dari permasalahan yang menjadi solusi bagi dirinya. Begitu. Baik Pak Ade, terima kasih Pak Ade atas jawaban-jawaban Pak Ade, dan insya Allah nanti selama Bapak melakukan coaching terhadap coach, saya akan mengamati kegiatan Pak Ade, dan nantinya saya juga bertanya lagi di pasca observasi ya Pak Ade ya, kaitan beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ade jawab. Nah, untuk selanjutnya mudah-mudahan Bapak bisa mengembangkan sesuai dengan alur tirta ya Pak Ade ya, dan sehingga si coach ini dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan untuk itu saya persilahkan kepada Bapak untuk melaksanakan coaching ini terhadap coach, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Ya Pak Ade, silakan. Ya, terima kasih Pak Cep.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade. Apa kabar Pak Mutakin hari ini? Alhamdulillah, Pak Ade, hari ini baik, walaupun ya tadi di sekolah ada eh, hal-hal masalah atau hal kecil mungkinlah yang Jadi mengganggu pikiran saya gitu. Tapi alhamdulillah hari ini saya baik-baik saja, Pak Ade. alhamdulillah ya. Jadi tadi kan Pak Mutakin itu menghubungi saya ya. Eh, Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan. Apa kira-kira Pak Mutakin yang akan disampaikan terhadap saya ini? Oh iya Pak Ade, tadi saya mencari Pak Ade gitu ya gitu. Tapi tadi tidak bertemu, mungkin Pak Adenya lagi di luar. Ini Pak Ade, ada lumayan sesuatu yang sangat mengganggu saya gitu. Ini terkait dengan kegiatan di sekolah Pak Ade. Jadi sudah mulai marak dan banyaknya ini kegiatan-kegiatan yang masuk ke dalam kategori bullying gitu Pak Ade di sekolah gitu. Terutama ini yang tadi saya hadapi gitu Pak Ade, yang terjadi di kelas yang saya wali kelasi gitu Pak Ade, di mana ada anak yang dibully mungkin ya, dibully secara fisik mungkin ya, dan lalu dipalak gitu Pak Ade. Nah, yang mengganggu pikiran saya itu, saya takutnya ini masalahnya kalau dibiarkan ini bisa berkembang menjadi besar dan bisa merembet ke kelas-kelas yang lain gitu Pak Ade. Oh gitu. Jadi permasalahannya Pak Mutakin ini mempunyai permasalahan tentang siswa-siswi yang jadi murid ya, karena Pak Mutakin sebagai wali kelas ya, yang sering dibully tentunya ya. Nah, bolehlah Pak Mutakin, mudah-mudahan kita dapat berbicara secara langsung ataupun sekarang juga secara daring. Boleh. Saya punya waktu mungkin Pak Mutakin hanya sekitar 15 menitan. Kira-kira cukup nggak nantinya? Cukup Pak Ade, saya hanya ya 10 maksimal 15 menit lah Pak Ade, cukup saya waktu untuk berbicara dengan Pak Ade gitu. Bolehlah. Ya, terima kasih. Nah, tadi kan Pak Mutakin menceritakan sebagian atau hal-hal yang menjadikan Pak Mutakin menghubungi saya. Ada beberapa gundah gulana ya mungkin ya. Nah, Iya, betul. kira-kira apa yang menjadi penyebab dari pembulingan tersebut terhadap siswa Pak Mutakin sendiri itu? Kalau ya rasa mungkin, dan saya pikirkan dan berdasarkan mungkin hasil penelaahan saya atau penglihatan saya dari tadi kejadian yang tadi dialami gitu, terlihat jadi memang dikarenakan ada apa ya disebutnya, mungkin istilahnya senioritas mungkin Pak Ade ya, senioritas juga, dan mungkin ada juga ya semacam yang lemah, yang kuat menindas yang lemah gitu Pak Ade, karena tadi kejadiannya menimpa anaknya yang dikucil gitu postur tubuhnya, dan yang membulinya tinggi besar gitu Pak Ade. Oh begitu ya. Jadi faktor salah satunya adalah faktor dari fisik ya. Kemudian eh, apa yang ingin Pak Mutakin dapatkan dari percakapan sore hari ini? Saya ingin berbicara dengan Pak Ade itu ingin mudah-mudahan gitu ya, setelah saya berbicara dengan Pak Ade mungkin saya bisa menemukan solusi terkait hal tersebut agar kecemasan saya gitu tidak terjadi gitu, hal-hal tersebut semakin melebar dan merembet ke kelas-kelas yang lain gitu. Oh, begitu ya. Jadi Pak Mutakin pada intinya ingin mendapatkan solusi bagaimanakah cara mengatasi tentunya ya agar tidak terjadinya pembulingan yang secara melebar ke baik itu di kelasnya sendiri semakin menciut, harusnya semakin menjadi hilang gitu ya tujuannya. Kemudian ke kelas yang lain juga menjadi kekhawatiran karena memang pembulingan gampang sekali untuk diperbahkan ya. Iya betul Pak Ade. Kemudian
kira-kira sejauh manakah pembulingan yang dilakukan oleh siswa tersebut terhadap siswa yang dipandang memang secara fisik yang lebih kecil tadi? Kalau berdasarkan hasil identifikasi saya itu sudah cukup mengkhawatirkan Pak Ade, karena sudah tadi juga ada informasi juga, jadi sudah mulai juga ada di kelas-kelas yang lain juga ada gitu, cuman belum muncul saja gitu Pak Ade. Jadi sudah dinilai, kalau menurut saya di kejadian-kejadian di sekolah terkait bullying ini sudah mulai dalam tahap mengkhawatirkan gitu Pak Ade. Jadi kekhawatiran tersebut memang kita sebagai guru tentu hal-hal tersebut yang menjadi kekhawatiran, apalagi sekarang semakin banyak di media sosial juga ya. Mungkin ada pengaruh juga dari demikian. Tapi begini Pak, bagaimana, seperti apakah bentuknya yang sudah dilakukan pembulingan tersebut terhadap teman-temannya itu, dari seorang yang senior ke juniornya itu, bentuknya seperti apa? Mungkin lebih spesifik lagi ya Pak Mutakin, bisa dijabarkan mungkin? Bentuknya itu pemalakan Pak, sih pemalakan, seperti meminta uang jajannya secara paksa, lalu meminjam HP-nya secara paksa, meminta kuotanya supaya disambungkan dengan yang punya si pembuli ini gitu. Termasuk ada kekerasan fisik, terjadi pemukulan begitu. Oh, begitu ya. Oh, memang kalau sudah seperti itu memang kita cukup mengkhawatirkan sekali. Nah, seandainya Pak Mutakin menilai seberapa parahkah itu, di level berapakah keparahannya pembulingan yang ada di sekolah Pak Mutakin tersebut? Kalau saya hitung berdasarkan angka, jadi ada di angka sekitar di angka 5 Pak Ade. Oh, begitu ya. Jadi berarti rencana Pak Mutakin ingin merubah ya, kira-kira sampai di level berapakah itu nantinya, sehingga perubahan-perubahan itu sangat terasa sekali nantinya. Kalau secara ideal mungkin saya inginnya ada di angka 10 gitu Pak Ade. Jadi di angka sempurna, di mana tidak ada lagi kegiatan bullying di sekolah gitu. Tapi kalau melihat dari situasi yang ada di lapangan, sepertinya dengan keterbatasan tenaga pengajar dan pengawasan, juga kerjasama dengan orang tua yang belum terjalin dengan baik, di angka 8 saya rasa itu sudah sangat baik gitu Pak Ade. Oh iya, ya memang ya, karena sangat terasa berat sekali kalau untuk kita memajukan ke level yang lebih tinggi lagi ya. Mudah-mudahan itu pun menjadi perubahan yang signifikan tentunya ya Pak Mutakin. Nah, langkah-langkah apakah yang akan Pak Mutakin tempuh dalam mewujudkan harapan atau cita-cita untuk memberikan perubahan yang signifikan tersebut? Langkah mungkin ya, langkah yang akan saya coba tempuh ini Pak Ade ya. Pertama mungkin saya terkait masalah ini akan berkoordinasi dulu dengan pimpinan mungkinnya sebagai penanggung jawab di sekolah mungkinnya. Lalu yang kedua, supaya untuk menanggulangi supaya tidak melebar kelas-kelas yang lain juga, saya mungkin akan berkoordinasi dengan wali kelas untuk bersama-sama berkolaborasi untuk bersama-sama meminimalisir terjadinya kejadian-kejadian dari bullying tersebut, Pak Ade. Oh gitu ya. Nah, itu ya Pak Mutakin, harapan dan cita-cita mudah-mudahan dapat terkabul dengan lancar dan baik sekali. Kemudian rencananya kapan Pak Mutakin akan melaksanakan langkah-langkah tersebut sehingga untuk secepatnya menggapai mengharapan untuk mencapai tujuan tadi itu, rencananya kapan? Keinginan saya dan rencananya dalam minggu-minggu ini, Pak Ade, 1 minggu ke depan saya ingin merealisasikan semua tadi yang saya bicarakan, mungkin yang saya rencanakan.
ingin secepatnya juga terrealisasi gitu. Jadi minggu-minggu depan lah saya akan mencoba berkoordinasi dengan seluruh warga sekolah dan pimpinan sekolah saya gitu Pak Ade. Oh, iya. Itu butuh berapa lama untuk mencapai tujuan tadi, baik dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan. Nah, itu kira-kira sampai terwujud kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan? Inginnya kalau sesuai harapan secepatnya Pak Ade. Jadi ketika 1 minggu berkoordinasi lalu mulai eksekusi maksimal itu di 2 minggu semua sudah bisa berjalan dengan lancar gitu Pak Ade. Ya. Yes, mudah-mudahan cepat ya Pak. Lebih cepat tentunya lebih baik karena memang dikhawatirkan semakin merebak dan melebar lagi kemana-mana kemudian. Nah, siapakah yang akan Bapak libatkan di dalam melaksanakan baik itu langkah-langkah sampai mencapai tujuan itu? Siapa saja yang akan Bapak libatkan? Saya rasa yang paling utama itu mungkin terkait dengan perizinan itu dari kepala sekolah dulu ya Pak Ade. Lalu yang kedua itu tadi seperti di obrolan yang tadi Pak Ade, para wali kelas yang mungkin memang boleh dibilang orang tua kedua dari anak-anak tersebut yang ada di sekolah gitu Pak Ade. Oh, ya. Ya mungkin. Nah, alhamdulillah ya Pak Mutakin, tentunya hari ini sudah berbicara panjang lebar. Nah, kira-kira Pak Mutakin sudah mendapatkan solusi apa belum dari percakapan hari ini tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi tentang bullying tadi? Oh iya, alhamdulillah Pak Ade. Terima kasih nih atas konsultasinya. Alhamdulillah dari berbicara dengan Pak Ade, mengungkapkan unek-unek saya jadi ada solusi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi yang tadi di mana saya harus secepatnya berkoordinasi dengan pimpinan dan juga para wali kelas agar hal-hal yang saya khawatirkan ini tidak terus melebar kemana-mana gitu Pak Ade. Terima kasih Pak Ade. Alhamdulillah ya Pak Mutakin sudah menemukan solusi yang terbaik, mudah-mudahan dapat direalisasikan itu dari mulai langkah-langkah sampai dengan eksekusinya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Nah, Pak Mutakin, rupanya sekian dulu dari saya. Tetapi Pak Mutakin, kalau memang nanti di suatu hari membutuhkan saya, bolehlah menghubungi lagi. Kemudian saya tunggu ya untuk kemajuan-kemajuan berikutnya, di kabar-kabar berikutnya, boleh nanti disampaikan lagi kepada saya, karena memang saya juga penasaran nih, langkah-langkah yang tadi Pak Mutakin direncanakan, bagaimanakah wujud atau ending daripada permasalahan-permasalahan setelah dilakukan berbagai macam langkah untuk mengatasi hal-hal tersebut sehingga menjadi hal yang terbaik. Jadi dari tadi level yang 5 menjadi 8 tadi, yang mudah-mudahan lebih baik lagi ya, apalagi sampai sempurna ke 10. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Amin. Ya Pak, terima kasih Pak Ade. Nanti saya mungkin minggu depan ketika selesai melesaikan aksi rencana saya, nanti saya akan menghubungi Pak Ade lagi untuk berbicara terkait dengan kemajuan atau rencana saya yang saya laksanakan Pak Ade. Terima kasih Pak Ade waktunya. Iya, terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ade. Assalamualaikum. Baik, Pak Ade, Ya. bagaimana kegiatan coachingnya? Apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, karena tadi yang di coachingnya juga mau terbuka ya Pak Acep, menyampaikan segala permasalahannya, kemudian menjawab dengan lugas hal-hal yang ternyata karena memang yang dialaminya sendiri, maka jawaban-jawabannya itu cukup meyakinkan, sehingga solusinya pun beliau yang dapatkan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya tadi. Baik, terima kasih Pak Ade. Barusan Bapak Ade telah meng-coaching ya Pak Mutakin selaku coachingnya, dan ini adalah
tindak lanjut dari tadi pra observasi ya Pak Ade. Sekarang pasca observasi dan ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan ke Pak Ade yang telah saya tentukan tadi ya Pak Ade. Pertanyaan yang pertama ini, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi? Yang saya sudah lakukan pada saat coaching tadi, saya menggunakan alur tirta ya Pak Cep, seperti saya menanyakan tentang tujuan, kemudian saya juga menanyakan tentang identifikasi terhadap kasus-kasus yang dihadapinya, kemudian juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dari langkah-langkah yang sudah direncanakan oleh beliau, kemudian juga menanyakan tentang tanggung jawab orang-orang yang dilibatkan di dalam pelaksanaan aksi nyata berikutnya. Begitu Pak Aceh. Baik Pak Ade, untuk pertanyaan yang selanjutnya, Pak Ade ya, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator yang disampaikan tadi, apakah sesuai dengan keinginan? Ya, alhamdulillah tadi sesuai dengan keinginan, karena memang coachingnya sendiri yang bisa menggali dengan sendirinya. Tentunya mungkin saya hanya sedikit membantu ya Pak Aceh, memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap beliau tentang permasalahan-permasalahannya. Nah, tetapi beliaulah yang menjawab sehingga menemukan solusi-solusi yang terbaik tentunya untuk dilaksanakan di sekolahnya nanti. Kemudian baik Pak Ade. Ini ada beberapa catatan ya Pak Ade ya, terkait dari observasi yang tadi saya lakukan terhadap coach kepada coachi. Yang pertama yaitu catatan saya menunjukkan Bapak telah mengcoaching coachi sesuai dengan alur tirta ya Pak Ade ya. Sangat baik sekali, sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksinya kapan, dan tanggung jawab yang akan dilakukannya seperti apa. Pak Ade sudah menyampaikan dengan baik. Dan Pak Ade juga mendengarkan dengan secara aktif ya Pak Ade, mindfulness-nya sangat aktif sekali. Terus Bapak Ade juga telah menyampaikan beberapa pertanyaan yang bisa membantu coaching menggali potensinya dengan baik. Sangat memaksimalkan coachingnya tersebut. Dan untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak Ade ya, boleh Pak Ade ya, satu lagi ya Pak Ade ya? Boleh ya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi ke depannya agar bisa lebih mempunyai kompetensi yang lebih baik lagi? Nah, sebenarnya kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ketiga-tiganya ya, dari mulai kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian. Nah, tetapi tentunya dalam hal ini harus memilih ya, ada hal yang harus diutamakan ya. Salah satunya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali apa-apa yang menjadi permasalahan, sehingga para coachi menjadikan sebuah apa ya, sehingga saya dapat membantu untuk menemukan dari permasalahan-permasalahannya dalam mencari solusinya sendiri. Iya Pak Ade. Kalau boleh merefleksikan itu Pak Ade ya, hasil kegiatan coaching tersebut, Bapak kepada coaching ini apa yang Bapak rasakan? Bisa merefleksikannya Pak? Alhamdulillah selama pelaksanaan coaching tadi, pelaksanaan coaching tadi, coaching sangat kooperatif ya, kemudian terbuka sehingga memudahkan saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, memancing dari segala permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, dan akhirnya beliau juga yang menemukan solusinya sendiri begitu. Baik Pak Ade, ya terima kasih mau diobservasi oleh saya untuk kedepannya. Kalau misalkan Pak Ade membutuhkan Pak saya lagi bisa menghubungi lagi, dan tentunya saya sangat terbuka buat Bapak untuk melakukan observasi Bapak, dan kedepannya mudah-mudahan
Bapak juga bisa lebih berkembang lagi ya Pak, mengembangkan kompetensi-kompetensi yang lebih maksimal lagi, dan ada saat ini Bapak sudah menunjukkan hal yang terbaik menurut saya ya Pak ya. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersilaturahmi lagi dengan baik Pak ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak Ade? Tidak ada? Apa saya ada? sudah cukup saja Pak Acep. Saya hanya menyampaikan terima kasih saja atas kerjasama yang kita lakukan pada sore ini. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ade. Kita cukupkan sekian ya Pak Ade ya. Kita tutup saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.